di mak butuh tubik mata tubik onyan nyutak menayang si on ida kong jit nyang naguba anu elu putu adu tring budong adu baani bong. Aduh, saya mati itu malam. Dia mati terus mati. Mana buang tak tahu lah. Apa di cat Panglima tak tahu lah. Am này quả. Dạ bu ngentang na. Itong ngobeng. Inilah lokasi penemuan 2 karung kerangka manusia. Walaupun dari pihak kepolisian atau Polres menyangkal bahwa kerangka yang ditemukan itu bukan kerangka manusia melainkan kerangka monyet, tapi kita yakin bahwa itu adalah kerangka manusia. Anu bawahnya balik lom gede dah menglang kamar di pulun di lon di pulun di buka bajet buka semua lah apa dan tinggal telanjang dia kan lon hamil 8 bulan. Lam jantung kepong di gulung lebaran. Nama aku Mansati. Pekerjaan Tani. Kan ke sawah lagi lah Pak. Ambil pinang tadi. Bikin, nggak ada kerja lagi, apa lagi. Dari bagian kejadi tuh, hari pagi bangun subuh tuh, pergi ke sungai, mengambil wudu, siap mau sembahyang. Lalu tanyanya bapak mana? Aku bilang sama dia, kan kita kan bohong. Kita kan takut juga. Aku bilang dia udah pergi, udah aku tuh sembunyi dalam kamar. Oh, mengambil mayat tadi, jenazah tadi. Ambil airnya, siram terus, angkat 455 satu orang, udah hitam semua. kerja mak je no nyang kubik pining yang buno kenal rumah je buno lianya na awaknya mensapat-sapat bate bak pantai ni yang kelem bertapat yang demek pe bacut
Yang kerja lain anak liannya payah. Kerja dalam payah bacut. Ini untuk bate-bate tanya payah. Ini kan alam payah. Yang ke waktu kejadian awal-awalnya kamu rumah jadi ngomak bu cak bu nak baca bu dekat ada motor deh balik rumah ya tak motor lepas orangnya ada pelon di grup inan tron laju lingkar rumah lingkar tidur di nan di tahu bu ada bapak rumah nak bapak rumah nah tahu banyak dia yang di pingan bu na kalau di bu bunga kalau di baju bu bala jangan ngampingan bu no duk kenan oleh pagi oleh disipak oleh dipohana tinggal lelun bah ditimbak laju timbak kena nak mentang lebu je nak mentang kalau timbak kena dino obah mana ulung kena pantan anak kulit. Nama saya Yurida. Pekerjaan ibu rumah tangga. Umur sekitar 35 lah. Ngurus anak aja, lain nggak kerja lain nggak ada. Kami nggak tahu apa-apa waktu dibakarnya, dibawanya itu nggak tahu kami. Kami udah mayat dapat kami. Waktu dibakarnya kami nggak nampak. Udah itu pun udah pulang mobilnya. Mobil aparat tadi udah pulang ke sana, baru kami keluar dari rumah sekolah. Barulah kami cari saudara tadi kan, ayah adik tadi. Itulah nampak di satu rumah itu asapnya hitam kali kan, bau amis itu kali. Kami datangi situ. Udah terbakar semua situ, nggak ada lagi rupa-rupa orang. Waktu itu kakak di sinilah tempatnya. Di sini ngumpul semua sini, mama, adik, kakak, semua kami kampung ini semua sini masuk semua. Nggak ada yang keluar, yang kecuali lelaki yang di luar kan, kami perempuan di rumah semua. Anak-anak kecil lah, yang lelaki sebesar adik itu yang bisa masuk sama kami. Mekutu mangan dek putih lumat pocuding pade katrep hanale tamenging mata saboh di timu lage kita nyonyo saboh di barat jino tan mepat waris saudara di Nangrau Aceh tempat lolahe di ujung pantai Pulau Sumatera di meprang urung hanari dale tanso epike wahai saudara Menangrau Aceh mantong lam karu barat ngan timu hanale rida nebri ke jalan ya Tuhanku bele nak karu di Aceh raya na aparat cubuh bukan le ngelarah bude urang jipoh bak muka. Banyak mobil masuk di sini. Kan? Yang ditangkap pukul 1 malam. Sedang tidur lah, dikotok pintu. Bukan diperiksa, dihantam dulu sama rotan. Baru direndam. Lepas itu ada berapa tahun dilepas lagi ditangkap putih. Ada berapa bulan lagi ditangkap lagi. Apa salah saya tak tahulah. Sampai sana dihantam sama kabel, sama rotan, sama air itu, sama diborgol, ditangkap. Saya macam inilah. Masih tidur pakai baju ini. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, menikah. Ya Allah, badan mereka. Ya Allah, apa ya Allah. Kepatitaan dunia Allah. Badan mereka ya Allah. Anak nampak mengadu ya Allah, menikah dengan wajah ya Allah. Baik kita hidup ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian saya dimasuk dalam tai lah. Dalam tai, dalam kencing lah. Tapi tak ada ketal. Direndam dalam tai itu kan. Kemudian lagi sudah pagi pukul 8 naik ke rumah di atas rumah inang itu. Dan lepas itu tidur saya. Ngorok kan. Ngorok tu dihajar lagi saya. Tidur ah. Kolam di sini. Orang yang bunyi kan diikat terus di sini. Orang mayat-mayat itu kan. Semua mayat ini dipukul. Jadi jenazah dipukul ini ada di korek ini terus dihantam. Tempat sumur itu kan. Sumur itu air mandi saya tu. Bukan tempat mandi dan tempat disiram saya masuk air dalam mulut. Inilah sumur itu. Kemudian kalau perempuan itu telanjang main poli. Suruh main poli pukul 10 pukul 4 main poli di lapangan dipanggil rumah gedung itu. Dia ibu lah katakan, dia gila-gila. Bokreh beno raya. Gila bak perut. Bak perut gila. Bokreh beno. Hai dua-dua gila. Igro pedeng. Ngai batu. Ibu kamsi beraya. Gudung nah. Dah try poh yang ke bung tu. Gudung ipo. Habis jalan pun tu kan. Anan di poh yang 3 minggu ipoh sabi. Ipoh sabi. Ya, ibu igo ngedang. Ipoh sabi. Ibu igo menai ibu. Menai ibu. Icoba pelang ipe. Itu lah dang itu. Aku kan lang liu berdarah. Laidung berdarah, labah berdarah tu. Yan itu berdarah buh tak baju. 15 minit. Habis mendum. 15 minit kai ibu kau. Yang kau habis pre. Anian ikem lo lihat ibu kau tengok. Hana danjang halu kolor. Anian di top yang di pelabang itu. Di pelabang itu balok. Di pelabang menci itu. Anian rubah tegom. Igila di lapangan itu. Bakai ya. Itu yang bakai ya. Di pelabang itu di pelabang. Kamu no. Kamu dipek no. Balok tu bino. Nan dipek dipek nang. Kamu dipek mengkumai no. Riang kumai no. Dicukup nang omnan karba. Anian aku hanjit abdo. Labang ai jamal aso ni je tu. Anan nimat pakai nyo, bau ujung nyo imat ipu beda. Ipu beda saya.
Sami Lun Ibrahim Abu Bakar Thun Tikurung Pluh tanggal 25 Thun Tikurung Pluh tanggal 25 Bak Jem Po Siblah kejadian ditembak bukannya ile yang baru kan yang sambung kan yang masanya lun mome 8 bulan mome hamil 8 bulan tembak lako lun ganyan ka 2 bulan anak gua buka gam lako ibu Rukiah gam nyogam lepeng nyupulagannya hana buka hana salah buat lako lun ya ju anu bawahnya balik lom gede damang langkamba di pulun di pelah lun di pulun di buka baje buka semua lah tapu dan tinggal telanjang dia kan lun hamil 8 bulan malum lah kan tikin bestoy keh gai menyek benten ai ple lang lun di pelah di ple ju menyek isu mana ju ngamenyek nyan pegah mutut nyana mengaku lah ko agam ku bakar ikun kon ku lon dak nutut pi kon lah ko lon gak minta rezeki geja ukubon ge pula kacang pula coklat nyan hana panen ganya hana tapu-tapu we hana terlibat ku buka urang gasien ya minta beruh mirah tare mana tuduh macam-macam ilu hana yang god ilun ku buka masalah nutut nyan hita bestoy lam baba yuha baba tak tikret lam baba yang kemaluan tikret isa bestoy ini bedu tikin mekoh ong linyong mihana mengaku hana tutut lako ong linyong putuh silakan galon Tuhan hana dua satu Tuhan dua ayan suro si malam nyai puawa ipuwa dito hujan ubiraya hujan kamagrib ilon anu taboh ku tingku di perut raya taboh ku mat batapai han mi inta teat ku dari rumah gedung ku ucap tunong yang ona jarak dijadikan tahanan. Ini ruang tahanan. Ini bentuk kamar. Nah, ini bukan kamar ini. Bentuk teras. Bentuk teras dari kamar. Dan di belakang ini masih ada bekas di sini. Ada kolam kecil di sini. Di dalam kolam kecil ini ada dipelihara yang namanya ular piton untuk nakut-nakutin orang yang ditangkap itu. Nah, inilah lokasi penemuan 2 karung kerangka manusia. Walaupun dari pihak kepolisian Topores menyangkal bahwa kerangka yang ditemukan itu bukan kerangka manusia melainkan kerangka monyet. Tapi kita yakin bahwa itu adalah kerangka manusia yang dijumpai di dalam tempat pembuangan limbah yang dulunya dipakai untuk pembuangan limbah hasil pada Wiralanu.
gidang-gidang. Pokoknya hi pegat yang tanya ngan menatang mentanggat menatang. Nyamban buai. Nyam bergerak awaknya ipoh. Roh tangki sabi. Di hana habis yang fikir berubah dah 88 itu be. Baba dada punya dada. Maka dari uro i demengpun yang je dekun pada yang sisa yang uro malam. Itu setrum pada malam. Setrum. Paduk go di setrum tu. Manya di setruman selama dropnya harap tim malam. Di malam setrum. Sekitar bina selalu kan sekitar 20 le uro lung hinan. Nyan kejadiannya malam. Naik penamang motor mugrib kan. Naik di samping penamang motor jumbo. Jadi watian le penamang motor jumbo. Sekitar poh setengah 12 na su rungkli su urung inang kli. Jadi antara lung yang i kurung ba kamaku ku kalan rat jerjaan ku juga ku kalan ban motor yang na i susun santit dang tu itu angke yang lambahan turun na yang i drop urung hinan leh lanya angke he itek ibi ke kempa teh awaknya Urung indongnya. kan yang tanda lain. Maka waktu kejadian lung itu yang urung yang itek yang ibi kempa teh leh do. Malam pun kan 2 dro. Waktu ka totong pelulung tu do. Waktu totong pelulung rinang lagi ansi jadi anji. Lagi ampun. Pada saat kejadian sekira tanggal 23 November 2003 pada malam itu kami disiksa dengan menggunakan pada suatu malam saya disiksa dengan menggunakan plastik. Orang itu mencari aspal nggak dapat, kemudian dicarilah plastik, digulung di kayu, kemudian plastik itu dibakar, dilelehkan ke atas tangan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sakitnya dilelehkan plastik itu di atas telapak tangan. Jadi karena saya jawab itu aja, akhirnya saya dibacok pakai parang itu, sampai luka. Kalau mau dilihat boleh, bekasnya memang masih ada, bekas luka. Kalau mau dilihat, ini bacokan pada saat diinterogasi. Setelah bebas, waktu itu bebasnya itu kan karena ada perdamaian. Saya bebas sebelum waktunya. Saya diputuskan hukuman itu 3,5 tahun. Saya menjalani hukuman di Langsa, di penjara Langsa itu sekira 6 bulan. Sisanya saya jalani hukuman itu di Lamongan, Jawa Timur.
Ya, itu persoalannya. Jadi sampai hari ini tidak ada satupun, baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang selama ini melakukan pendataan terhadap korban, yang berani menyimpulkan berapa jumlah korban di Aceh pada masa itu. Bukan hanya Wiralano ya, tapi secara keseluruhan itu belum ada yang berani menyimpulkan. Ada yang menyebut 10.000, ada yang menyebut 20.000. Itu hanya angka-angka yang diduga-duga. Dulu kami dan saya salah satu tim dalam investigasi pencarian orang hilang, data-data orang hilang. Kita sempat melakukan verifikasi lah istilahnya ya. Sekitar 198 orang hilang di Aceh. Dan data itu sudah kita serahkan ke Komnas HAM. Tapi tidak ada tindak lanjut. Ya, akhirnya ya, itu kan makan waktu, makan biaya, makan energi. Nah, ini yang tidak dipahami oleh para aktivis, gitu loh. Ini yang oleh karena itu kami bekerja pelan-pelan untuk mem-BAP para korban itu gampang kita datang, apalagi kejadian di Jambu Kepuk. Ya, kita datang aja ke kampung itu, dapat semua. Nah, untuk misalnya kasus Rumah Gedung, itu kan korbannya kan berserak itu di seluruh satu kabupaten, bahkan bisa lain kabupaten. Nah, itu harus dari mulut ke mulut. Kalau pelaku itu susah. Apalagi pejabatnya militer, pejabatnya tidak berada di Aceh. Ya. Kalau yang militer umumnya sampai sekarang belum. Nah, militer itu biasanya ya yang sudah kita alami kesulitan dalam berkoordinasi dengan Mabes TNI, itu satu. Jadi pertama kita cari dulu, kita cari di mana dia posisinya. Yang kedua, ternyata militer-militer ini juga ketakutan dipanggil Komnas. Ya, ketakutan. Jadi punya efek psikologis. Nah, yang saya bilang komandan itu militer itu misalnya komandan operasi pada saat itu kan dia sekarang bahkan udah ada yang bintang, ya pensiun bintang. Kedua, ada komandan-komandan ini yang sekarang kondisinya sakit. Ya, kena Parkinson, kena stroke, dan sebagainya. Dan rata-rata ya, yang berindikasi melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat, itu rata-rata sakit. Rata sakit. Nah, itu mungkin hukuman Tuhan ya, kita nggak tahu itu. Nah, tapi sampai sekarang, yang dari militer itu umumnya tidak akomodatif terhadap panggilan Komnas HAM. Saya juga menjadi tanda tanya besar di dalam diri saya. Karena melihat mereka diperlakukan seperti itu, ya, kita logikanya begini aja, melihat orang yang stres saja dia bisa galaunya minta ampun, kan? Banyak orang bunuh diri kan karena stres, frustasi. Tetapi para korban ini mereka sudah suaminya dibunuh, ya dia disiksa, gitu. Kemudian hidupnya miskin dan hari ini juga tidak ada kepedulian dari pemerintah, tapi mereka masih bisa bertahan hidup. Nah, ada sesuatu yang saya temukan selama saya melakukan penelitian di korban itu. Pertama, keyakinannya kepada Tuhan. Keimanannya kepada Tuhan itu membuat mereka bertahan hidup. Dan mereka terus berusaha keluar dari ketakutan masa lalu itu. Kalau lewat Rumah Gedung, aduh, ini macam masih ada kula. Tak boleh tanya itu pemerintah lancau itu. Tak ada. Tengoklah ni, ada pergi dalam pasai itu macam mana? Kondisi di Aceh macam mana? Tengok. Sama saja belum perdamaian. Apa perdamaian itu? Uang pun nggak, dari uang pun sampai ke rumah ini. Coba tengok. Hari itu kan ada perjanjian rumah bilangnya kami adalah anggota 16 orang ini ada dapat rumah satu, udah dipoto-fotonya, udah mana ada nggak ada pun, udah apa pilihan hari itu, nggak ada bunyi lagi pun. Di jantung aku ini berdebar,
Kalau nampak aku dia nengoknya yang baju loreng tadi, dia bakal masih pun orang kampung. Berdebarnya ini kepala kayak gini, tak ke mana? Pusing. Tak banyak juga cara apa-apa ngomong-ngomong ini gitu, tapi nggak ada nyampenya. Maksudnya ngomong-ngomong aja tapi nggak ada buktinya kan, nggak waktu orang pergi ke sana pun nggak ada. Iya kumpul kami udah tuh bilang ini dana itu, tapi nggak ada juga sini. Kami maunya ya selagi udah sampai ini sampai sekarang maunya sukses lah kan, tapi nggak ada buktinya, ngomong-ngomong aja. Harapannya ya supaya kalau memang perundingan yang terjadi itu memang ikhlas, hasilnya itu yang memang sudah didapat itu adalah hasilnya itu memang seperti yang ditulis, tolonglah direalisasikan supaya kesejahteraan masyarakat itu ada, khususnya mantan sembilan janda-janda korban konflik, anak-anak yatim itu memperoleh kesejahteraan, karena itu semua tertuang dalam MOU, Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atu jemalah. Jaro lo nasib lo di atu ule. Mengalun lake bagaum dumna. Jaro lo nasib lo di atu. Salam alaikum lon tegur sapa. Jaro lon siplong bot si kureng carat ulon kun tandamu